Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama-sama suaranya. Ahmad ya Habibi, Habibi. Habibi salam. Habibi salam alaika. Habibi. Sekali lagi bersama-sama. Ahmad ya Habibi. Yang paling keras, yang paling bahagia. Salam alaika. Oh ya aun al-gharibi. Salam alaika. Ammun wa salamun. Salam Ya aun al-gharibi. salam. Amnun wa salamun. Salam. Amnun wa salamun. Salam alaika. Lantangkan suaranya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika. Habibi. Oh Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika. Oh cinta bil Qur'ani. Salam ya khairal anami. Salam Oh kitab tauhid. Salam Ya khairal anami. Salam ya khairal anami. Salam alaika. Habibi ya Rasulullah. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa bersama-sama semuanya. Allahumma salli Muhammadin bil qulubi wa dawaiha abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah.
bulan Ramadan apalagi sudah 10 malam terakhir, harus banyak-banyak kita bersolawat, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah. Karena dengan kita berzikir, kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita dan kita akan mendapatkan kemenangan di akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sekarang kita sudah siap-siap lagi untuk mendengarkan tausiah dari guru kita dan mau mendengarkan pertanyaan dari Gen Z. Nah, apa sih pertanyaannya yang akan diberikan Gen Z kepada guru-guru kita? Sama-sama kita simak. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Melati. Saya mau bertanya, kan katanya di bulan puasa ini setan pada dikurung. Tapi kenapa sih kok saya masih suka mau batal puasa dan males taraweh? Tuh kan Kak David, emang Gen Z itu ya, Gen Z itu pertanyaannya tuh suka out of the box. Dia nanya nih ya, tadi katanya kalau di bulan Ramadan itu setan itu biasanya dikurung ya kan, nggak bisa keluar. Tapi kenapa kok masih aja dia merasa tergoda atau suka hilaf, misalnya batal puasa atau tidak terawih. Itu gimana tuh Ustadz Hilmi? Itu semua berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Kata Rasulullah, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan puasa. Ya, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, ini setan-setan diikat. Jadi asumsi manusia itu kalau sekerannya diikat berarti nggak ada kemaksiatan. Tapi kata si Mbak tadi yang nanya di VT, kok masih ada kemaksiatan, ada yang godain ya? Masih ada yang batal puasa dengan sengaja, bukan karena ada uzur ya. Iya, emang sengaja aja batal. Ini setan yang dibelenggu itu dari bangsa jin. Sedangkan setan itu kan dua golongannya, minal jinnati wan nas. Ada yang jin, ada yang manusia. Nah, yang jinnya mungkin diikat tapi manusia berupa hawa nafsunya itu tetap masih ada. Maka jangan aneh kalau setiap Ramadan itu kita masih mendengarkan berita tentang kemaksiatan dan kriminal. Gitu. Jadi jangan suka nyalain setan Mas David. Iya, tapi ngomong setan, jangan ke saya dong. Jangan suka nyalain setan, waduh. Tadi juga aku udah kayak kadang-kadang orang tuh menyalahkan setan terus di bulan ini gara-gara setan godain saya. Saya batal puasa. Setannya lagi cuti Mas David. Iya. Cuti 1 bulan. Jadi jangan apa-apa setan terus ya. Silakan Gus Hafiz Fadil ditambahkan. Makanya kata Rasulullah, raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah peperangan yang begitu dahsyat, beliau bilang, kita raja'na min jihadil asghar. Kita pulang dari jihad yang kecil. Setelah ini ada jihad yang lebih besar, min jihadil akbar ila jihadil akbar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, kata Nabi. Memerangi hawa nafsu. Ini momentum Ramadan itu apa? Kita belajar bagaimana cara memerangi hawa nafsu kita. Kata Ustadz Helbi tadi, setan memang di kerangkeng, sekarang di penjara, tapi ada nafsu kadang yang selalu membelenggu kita. Makanya ada Ramadan untuk kita bisa belajar bagaimana bisa memanajemen nafsu kita agar semangat dalam hal keibadah yang baik dalam amal-amal saleh. Masya Allah, emang intinya bulan Ramadan itu adalah pengendalian diri. Betul, pengendalian mengendalikan hawa nafsu kita yang halal, apalagi terhadap yang haram. Nah, sekarang kita pastinya mau dengerin lagi nih, ada pertanyaan berikutnya. Ada lagi Kak David, gitu. ini makin banyak lagi pertanyaan aneh-aneh dari Gen Z. Nih coba kita lihat nih, kita intip. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lia, saya Gen Z. Saya mau bertanya Pak Ustadz, jika orang tua saya suka membandingkan anaknya dengan anak tetangga, apakah boleh saya sebagai anak membandingkan juga orang tua saya dengan orang tua tetangga?
Mohon dijawab ya Pak Ustadz, makasih. Oke, nah kalau tadi ini orang tua yang suka banding-bandingin anaknya. Tuh lihat tuh anak tetangga sebelah, dia baru aja beli mobil baru. Anak sebelah dia baru aja lulusnya baik. Nah sekarang gantian anaknya ngebalikin. Iya. Boleh nggak? Tuh lihat tetangga orang tua sebelah tuh baru beli rumah baru. Kita boleh nggak? Boleh nggak sih kayak gitu? Atau enggak enakan orang tua dia lebih baik, ibu nggak kayak gitu. Dosa nggak sih Ustadz? Silakan Gus Hafiz dulu. Fadol. Terima kasih. Begini Mas David, Allah menciptakan dalam garis tangan kita ada tulisan angka Arab 18 yang sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri ada tulisan angka Arab 81. Iya. 18 tambah 81 sama dengan berapa? 99. Artinya apa? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Masya Allah. Pasti ada kurangnya. Ya. Makanya tidak etis bila seorang anak membanding-bandingkan orang tuanya dengan yang lain. Makanya bagaimana cara menyikapi hal yang seperti itu? Kita cukup tetap harus ta'zim, bahkan dalam Al-Quran wala taqul lahuma uffin. Tetap kita ta'zim, tetap kita hormat kepada kedua orang tua kita, walaupun dalam hal yang lain, dalam hal apapun kita harus tetap menghormati kedua orang tua kita. Dan juga orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Karena setiap manusia ada kullu dzi maziyah. Ada semacam keutamaan masing-masing. Oh, kelebihan ada kelebihan masing-masing. Ya. Ada kekurangan masing-masing. Masya Allah. Mungkin anak kita dalam hal ini lemah, dalam hal yang lain baik. Ya. Orang tua juga seperti itu. Mungkin dalam hal ini lemah, dalam hal ini baik. Masya Allah. Orang tua itu jadi contoh buat anak-anak. Benar. Kadang kan ada juga orang tua yang kayak, tuh lihat tuh kakak kamu atau tuh lihat tuh adik kamu lebih baik nilainya daripada nggak usah kamu. tetangga ya, tapi kakak adik gitu ya. Iya. Kalau Ustadz Hilmi gimana Ustadz? Intinya adalah hati yang bersyukur. Ya. Kita bersyukur punya anak dengan tipe masing-masing. Begitupun anaknya harus bersyukur punya orang tua, kan anaknya nggak pernah request lahir dari siapa. Iya benar. Iya. Nah ini kalau saya kan suka ngisi parenting Mas David ya. Dalam bahasa parenting tuh paling haram kita membandingkan anak kita even dengan saudaranya sendiri. Nggak Termasuk boleh, di ya. sekolah juga banyak tuh. Tuh lihat kakakmu tuh lu berprestasi tapi kok kamu begini. Itu yang salah. Betul kata Gus tadi. Setiap anak punya keunggulan masing-masing. Mungkin dia nggak jago matematika tapi dia jago olahraga. Mungkin dia nggak jago IPA tapi dia jago bicara, jago pidato. Setiap anak punya keunggulan masing-masing, maka jangan bandingkan dengan yang lain. Ya, jadi orang tua itu PR-nya itu nggak gampang. Betul. Ya. Artinya orang tua itu harus pandai juga melihat kelebihan anaknya, Betul. ya, dan juga tentunya menyeimbangkan kekurangan yang ada dalam diri. Benar. Dan kita sebagai anak juga jangan pernah membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lainnya. Tetap harus hormat. Betul, karena dikatakan wa ghadaba rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsan. Masya Allah. Masya Baik, Allah. nanti kita akan lanjut lagi deh. Betul, tapi setelah ini Kak David, setelah ini kita akan solawatan bareng Syubanul Muslimin dan juga Gus Asmi. Pasti pada penasaran kan? Makanya tetap di Tablik Akbar. Nikmatnya Ramadan.